hukumnya menuntut ilmu. Jadi jangan sampai jamaah sekalian mentang-mentang titelnya sudah magister, tidak mau lagi ikut kajian. Mentang-mentang karena titelnya sudah doktor, tidak mau lagi buka buku, tidak mau lagi ikut majlis dan lain sebagainya. Tetap menuntut ilmu. Karena ilmu Allah itu seluas langit dan bumi jamaah sekalian. Luasnya luar biasa. Kita jamaah sekalian, kalaupun seandainya umur kita, kalau seandainya 60 tahun, diberikan Allah umur hidup kita hanya untuk mempelajari Al-Quran beserta isinya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas jamaah sekalian, belum tentu selesai. Apalagi belajar fikihnya, apalagi belajar akidahnya, apalagi belajar akhlaknya. Maka kita selalu merasa kekurangan-kekurangan. Selalu ada kekurangan di dalam kita setiap beramal. Maka dikatakan MC tadi, mesti sebelum beramal kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu sebelum beramal. Banyak orang salat jamaah sekalian, Allahu Akbar, tapi tidak tahu bagaimana ilmu salat. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa dia. Maka kata Nabi, betapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu puasa. Betapa banyak rumah tangga yang hancur lebur. Ada yang pacarnya sampai 10 tahun, nikahnya cuma 1 tahun. Pacarannya 10 tahun, berumah tangganya setahun. Bayangkan jamaah sekalian. Kenapa? Karena tidak ada ilmu untuk menuju kehidupan di dalam berumah tangga. Ada anaknya yang tidak pernah sholat, bapaknya sering main judi dan lain sebagainya. Apa penyebabnya jamaah sekalian? Karena tidak adanya ilmu. Kenapa masyarakat kita masih banyak yang salah dalam beramal soleh? Masih banyak yang bakhil, masih banyak yang tidak mau meramaikan masjid, masih banyak yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Faktornya jamaah sekalian, karena tidak memiliki ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Maka jamaah sekalian, orang Arab terdahulu itu kalau budaya, yang namanya budaya-budaya itu mereka sudah maju. Pakaian, menari, musikan, bersyair, berpantun. Orang Arab dulu hebat-hebat. Bahkan otak mereka cerdas-cerdas, mampu menghafal bin. Doni sastrawan bin Tarmizi bin Tahwi. Saya sudah lupa setelah bin Tahwi itu bin siapa. Orang Arab jamaah sekalian minimal 10 hafal mereka. Coba Pak Haji Abdullah tanya, sampai bin berapa beliau ini hafal? Sama cuma 3. Itu level kita Pak. Orang Arab bisa sampai 50. Bin, an, terus sampai ke sana. Cerdas orang Arab dulu, orang Quraisy dulu, orang kafir Quraisy dulu. Tapi kenapa mereka disebut sama Nabi jahiliyah? Karena mereka bodoh di dalam agama Islam. Percuma kita punya mobil Pajero, percuma punya mobil Fortuner, tapi tidak faham dengan salat 5 waktu. Percuma dia berpakaian pejabat, pakai dasi anggota DPR RI, pakai pin, pakai dasi, pakai jas dan segala macamnya. Kalau suka melalaikan salat 5 waktu, tidak pernah berinfak di jalan Allah, tidak pernah mengeluarkan sedekahnya, tapi hobi kalau dikeluarkan untuk pesta pora dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Karena jahil alias tidak memiliki ilmu di dalam menjalankan kehidupan yang telah Allah gariskan di dalam hidupnya.
Nah, maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di sore yang mulia ini, yang penuh dengan barakah ini, jamaah sekalian, salah satu ilmu yang paling penting yang harus diketahui oleh seorang muslim, yaitu ilmu tentang salat. Inilah yang diminta oleh panitia jamaah sekalian untuk dibahas pada sore hari ini. Kenapa saya mengangkat ilmu salat dulu jamaah sekalian? Tentang salat, babus salat. Dalam bahasa Arabnya, bab tentang salat. Pertama jamaah sekalian, kalau jamaah sekalian membaca di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat yang pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian setelah itu apa jamaah sekalian? Wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Perhatikan jamaah sekalian. Allah mengawali di dalam surah ini jamaah sekalian bahwa orang-orang yang bertakwa itu ciri pertamanya alladzina yu'minuna bil ghaib, kata Allah. Orang tersebut beriman kepada zat ghaib, terutama zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara orang tersebut membuktikan kalau dia beriman kepada zat yang maha ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia beriman kepada yang ghaib. Maka orang bertakwa itu mesti begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, karena dia beriman dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jamaah sekalian, pernah melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Enggak pernah. Ghaib, paling ghaib, zat yang maha ghaib. Tapi jamaah sekalian yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Itulah ciri orang bertakwa. Tapi jamaah sekalian, dan dia bersaksi yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah hidup enggak di antara kita? Tidak ada. Pernah enggak kalian lihat Rasulullah? Tidak pernah. Pernah enggak hidup sezaman dengan beliau? Tidak pernah. Yakin dengan adanya ajaran beliau? Yakin. Beriman juga termasuk perkara yang ghaib. Beliau sudah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu, tapi kita bersaksi bahwa beliau adalah Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah sekalian, hidup kita tidak cukup hanya dengan syahadat alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib saja. Mesti yang kedua jamaah sekalian, dan inilah amalan yang butuh dengan niat, butuh dengan hati, dan juga butuh dengan gerakan. Kalau syahadat tadi yu'minuna bil ghaib, itu kita butuh beriman dengan hati saja, kita enggak perlu ngapa-ngapain. Tapi mesti pembuktian kita dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, bukti kita beriman kepada zat yang maha ghaib tersebut, salah satunya mesti disambung dengan cara wa yuqimunas shalah. Coba jamaah sekalian, nomor dua. Setelah bersyahadat, kalau kita punya syahadat mesti, makanya Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan salat faqad kafara, kata beliau, maka dia telah kafir. Siapa yang meninggalkan? Nah, kenapa saya angkat ini jamaah sekalian? Mesti menjadi renungan kita bersama, bahasan kita bersama, karena ini merupakan poin yang kedua setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah, kata Nabi. Sesungguhnya
yang pertama kali nanti dihitung di hari kiamat dari seorang hamba-hamba ini adalah perkara salat. Ibu-ibu kalau punya hutang, hutangnya sebesar apapun, belum langsung dihitung, belum. Tapi waktu kita berbaris bersop-sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, yang mana matahari diturunkan jaraknya 1 mil, kemudian ada yang kepanasan dan lain sebagainya, berbaris bersop-sopan, yang dihitung langsung sama malaikat yang pertama kali langsung ditanya adalah tentang salat. Maka siapa yang hidupnya jamaah sekalian, salatnya tidak benar, maka hancurlah hidupnya. Hancur hidupnya di dunia, hancur hidupnya di akhirat. Karena nomor 1 yang akan diperiksa oleh Allah adalah perkara salat. Ternyata poin yang pertama langsung rusak. Makanya kata Nabi, jika salatnya baik, maka akan ikut amal-amal yang lainnya pun dihitung, dinilai menjadi baik. Jika salatnya rusak, maka amal-amal yang lainnya, kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya akan dihitung rusak, dihitung cacat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menentukannya? Salat. Maka sebagian ulama jamaah mengatakan, siapa yang ingin memperbaiki kualitas hidupnya, maka hendaknya dia memperbaiki kualitas salatnya. Ini alasan yang kedua jamaah sekalian. Karena nanti yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita berdiri di padang mahsyar adalah salat. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, alasan kita membahas ini di sore ini, buka di dalam surah Al-Ma'un yang saya baca di rakaat kedua di dalam salat maghrib kita, bahwa ternyata jamaah sekalian, orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi sesungguhnya dia mendustakan perkara atau dia mendustakan agamanya Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kata Allah, ara'aita, tahukah kamu, kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kalian, tahukah kamu, kata Allah, siapa orang-orang yang mendustakan agama? Ternyata dia itu jamaah sekalian, orang ini nampaknya beriman tetapi sesungguhnya dia mendustakan, membohongi agamanya sendiri. Siapa mereka? Apa sambungan ayatnya jamaah sekalian? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim, telantarkannya anak yatim, dihardiknya anak yatim. Itu yang pertama. Meskipun dia mengaku muslim, kalau dia punya sifat seperti itu, menelantarkan yatim, menelantarkan anak-anak yang tidak ada orang tuanya, bahkan menghardiknya, maka sesungguhnya orang tersebut, kata Allah, adalah orang-orang yang mendustakan agamanya. Siapa mereka berikutnya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak juga menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau dia tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Sama, dari harta yang dia miliki bakhil, pelit dia. Orang-orang miskin biarkan saja, tidak pernah keluar infak sedekahnya, enggak pernah, diamin aja. Dan yang ketiga jamaah sekalian, Allah mengatakan siapa berikutnya pendusta-pendusta agama itu? Ayat berikutnya, fawailun lil musallin. Celaka, kata Allah. Siapa yang celaka? Alladzina hum fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Nah, di sini poin berikutnya jamaah sekalian. Orang-orang yang salat pun masih mesti harus khawatir. Jangan-jangan salat yang dia lakukan belum sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Salat-salat yang dia lakukan jangan-jangan hanya sekedar menunaikan salat tapi belum mendirikan salat. Hati-hati jamaah sekalian, kalimat ini
ada kalimat fawailun lil musallin, kata Allah, celakalah orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang celaka meskipun dia salat, yaitu orang-orang yang sahun. Ada namanya sahun di antara kita? Nama siapa Pak? Sahun. Hati-hati, namanya sahun. Itu. Hati-hati Pak Subadi, colong dicek kalau ada namanya sahun, sahin, ya mirip-mirip itu. Sahun, sahin. Itu jamaah sekalian, hati-hati. Ada namanya maisir. Daerah apa namanya? Sana Wai Halim ke Raja Basa ada namanya maisir. Tuh, maisir itu apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, innamal khamru wal maisir, judi. Main gaple, main judi. Ada Pak, demi Allah, namanya Muhammad Maisir. La ilaha illallah. Saya waktu dengar pertama kali nama itu Pak, sedih saya. Masa Muhammad seorang penjudi? La ilaha illallah. Mesti itu jamaah sekalian kalau mau nama itu, karena kan nggak bagus namanya. Namal khamr wal maisir itu. Maka namanya Muhammad, M-nya dihiddenkan aja. Muhammad M gitu aja. Jangan dikasih maisirnya. Kalau enggak, Muhammad M. Sir. Gitu. Menghiddenkan Pak. Kurang bagus. Demi Allah ada orang itu ada. 2 nama yang saya ketahui. Karena waktu itu saya ikut pelatihan, namanya kaget saya. Maisir juga rupanya. Padahal sebelumnya sudah ada tahu ada namanya Maisir juga. Karena orang-orang Indonesia itu memang kadang-kadang jamaah sekalian pingin ke Arab-Araban tapi tidak tahu artinya. Iya. Kadang-kadang juga berlebih-lebihan namanya. Anissa Putri. Yaitu Anissa ya putri juga sebenarnya Pak. Wanita kan. Bunga Az-Zahra. Bunga ya bunga, Az-Zahra itu ya bunga juga, cuman bahasa Arab. Kan bunga-bunga. Iya kan? Apalagi misalnya ya Nur Cahaya, ya Nur Cahaya, cahaya ya cahaya. Kan Nur itu. Kadang-kadang orang Indonesia begitu Pak. Maka kalau mau kasih nama Arab bagus. Namanya siapa? Amiratul Husna, pemimpin kebaikan. Bagus, tanya dulu sama orang yang bisa bahasa Arab. Jangan ngira-ngira sendiri. Akhirnya pas diartikan loh, keliru Pak, keliru, bahaya. Coba, mar'atun dengan mir'atun beda Pak. Makanya ditanya sama ahli bahasa Arab. Hurufnya sama, mim, ra, alif, tak marbutoh, tapi hanya mimnya difathahkan, mar'atun, artinya seorang wanita. Tapi giliran mimnya dikasrohkan, bacanya apa? Mir'atun. Bapak itu mau nama mir'atun atau mar'atun? Nah kalau dibaca mir'atun artinya kaca Pak, kaca begitu. Mir'atun solihah, kacanya yang solihah. Padahal orang tuanya pinginnya wanita solehah, mar'atun solehah mestinya. Itu mesti, karena mengkasrahkan Arab aja bisa beda artinya. Maka jamaah sekalian, maksud saya, ibu-ibu kan hobi itu. Ke Pak Ustadz, tolong kasih nama anak saya yang Arab-Arab tapi yang agak milenial. Agak susah juga itu Pak. Arab-Arab yang agak milenial masalahnya. Karena bahasa Arab itu tidak seperti bahasa Inggris. Itu ya. Nah, maka jamaah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahun. Kita kembali ke sahun. Siapa mereka yang sahun ini jamaah sekalian? Jangan sampai kita semua sudah sholat 5 waktu, sudah subuh, sudah asar, sudah zuhur, maghrib, isya, tapi ternyata celaka kata Allah. Celaka, meskipun dia sholat masih celaka. Kenapa penyebabnya jamaah sekalian? Karena dia termasuk sahun. Kita garis bawahi sahun. Satu, jangan sampai pakai nama sahun. Itu, sahin juga jangan. Sahan juga jangan. Pokoknya sahan, sahun, sahin, suhun misalnya jangan juga. Hati-hati. Kalau suhun buat mie ayam gitu bagus Pak. Suhun itu namanya. Suhun
artinya urusan. Sya'nun. Sya'nun urusan. Enggak apa-apa, Pak. Bagus. Nah, siapa mereka ini jamaah sekalian sehingga Allah masukkan dia dalam kategori orang-orang yang kalaupun dia sholat celaka, masih celaka. Satu jamaah sekalian, orang yang sahun ini satu yang dimasukkan oleh para ulama, orang-orang yang sahun ini satu, dia kalau sholat, mau sholat itu bersucinya tidak sah. Makanya kata Nabi, kunci salat itu at-tuhur, kata beliau. Miftahus shalah at-tuhur, kata beliau. Kuncinya salat itu adalah bersuci. Maka orang-orang ada yang salat karena bersucinya tidak sah. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Minimal 4 anggota itu jamaah sekalian mesti harus sempurnakan secara maksimal. Apa yang mesti harus disempurnakan secara maksimal? Waktu membasuh wajah mesti diguyur dengan air seluruhnya, jangan sampai tertinggal. Ibu-ibu yang bedaknya sudah tebal dan lain sebagainya mesti diguyur dengan air. Walaupun kondangan baru setengah jam, habis itu datang salat zuhur, tetap harus diguyur air. Gincu-gincu yang tebal diguyur air, hilang-hilanglah itu gincu. Benar jamaah sekalian, hati-hati. Karena ada orang-orang, terutama wanita, kalau sayang-sayang dengan bedaknya, pas dia wudhu mungkin buangnya air cuma gini-gini doang, takut bedaknya luntur. Kan bisa jadi, Pak. Iya kan? Hati-hati ibu-ibu, hati-hati nih. Karena kondangan biasanya kan 11:30, niatnya sambil makan siang kan gitu. Iya kan? Saya pun sering niatnya begitu. Sama Pak ya, udah kita satu guru satu ilmu. Iya kan, kadang-kadang sekalian kita. Ya udah Umi nanti sekalian 11:30 dah makan siang sekalian kondangan. Kan nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Nah, para wanita kadang-kadang ya bedaan segala macam. Nah akhirnya nanti datang waktu zuhur baru setengah jam, padahal dandannya 1 jam. Akhirnya mulai mikir, dibisiki setan. Kata setan, mubazir bu, katanya bedakmu itu. Sudah capek-capek 1 jam kamu berbedak. Gak usahlah nemen-nemen amat nyiramin air ke wajah itu. Oh, mulai dia wuduknya. Akhirnya gak sempurna wuduknya. Waktu dia salat, meskipun di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, Pak. 2,5 juz, saking lamanya. Kalau wuduknya tadi tidak sah otomatis salatnya. Itulah kata Nabi, kunci salat adalah bersuci. Sama jamaah sekalian, kalau bersuci sampai siku-siku mesti itu, nggak bisa ditawar. Kalau lebih dari siku-siku bagus, sampai ketiaknya sekalian bagus. Tapi kalau kurang dari itu batal dia. Pas bajunya, kadang-kadang baju milenial itu nyempit sini Pak. Akhirnya nggak sampai siku-siku, mandek sendiri, ditarik robek. Iya kan, mau buka baju malu di tempat umum, itu bahaya. Maka beli baju yang longgar. Akhirnya apa? Tidak sampai siku-siku dia berwudu, tidak menyentuh sikunya sini, tidak sah wuduknya. Otomatis salatnya pun tidak akan sah. Begitupun tatkala kita membasuh kepala jamaah sekalian, mengusap kepala. Jangan sampai cuma di sininya doang. Mesti kepala itu, minimal beginilah cara. Usap seluruh kepala. Karena ini maksud sana adalah wamsahu biru'usikum. Kalau begini bagus, sekalian semuanya. Langsung ke kuping, bagus. Kalau nggak bisa, ambil air sini. Atau minimal ubun-ubunnya. Nah, begini. Boleh. Yang penting kepala kita harus merata, kena. Jangan cuma di sini doang. Atau karena sisirnya takut rusak ya di sini-sini aja. Mulai biar dia ngakal-ngakil. Kadang-kadang orang Indonesia itu kan banyak kreasi. Ngakalin karena sisirnya tadi ini, sisirnya masih barusan nyisir. Ya kan, minyak rambutnya tebal, ya biar kena seluruh kepala, sininya samping satu, akhirnya belakangnya digini-giniin, kan seluruh kepala katanya. Gak bisa Pak, mesti nanti nyisir lagi. Nah itu jamaah sekalian. Dan membasuh kaki wajib sampai mata kaki. Kalau tidak sampai mata kaki tidak sah bersucinya itu. Nah orang yang sahun
itu adalah orang-orang yang tidak menyempurnakan bersucinya waktu dia mau melakukan salat. Sahun yang kedua jamaah sekalian, siapa sahun yang kedua? Sahun yang kedua adalah dia melakukan salat tetapi masih ada salat yang dia tinggalkan. Contoh, banyak anak-anak muda mungkin ya. Dan saya sering lihat memang di kampung-kampung itu banyak. Dia salat maghrib, salat. Bahkan berjamaah dia. Bukan cuman berjamaah. Saf paling dekat dengan imam. Maghrib. Isya pun sama. Tapi waktu subuhnya, karena mungkin dia habis begadang, kecapean, lewat subuhnya. Tidak dia tunaikan. Tapi nanti zuhur, salat dia salat zuhur. Asar dia salat asar. Gara-gara subuhnya dia tinggalkan, maka dia termasuk golongan sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kadang-kadang jamaah sekalian, orang Indonesia bilang, ya masih mendinglah dikerjain 4 cuma 1 yang tinggal daripada cuma 1 yang dikerjain 4 yang tinggal. Gak bisa Pak beragama begitu. Kenapa? Sekali dia meninggalkan salat faqad kafara kata Nabi. Maka telah kafir, ada kekafiran walaupun ikhtilaf para ulama. Apakah kafir i'tiqadi atau kafir amali? Yang jelas kafir amali. Faqad kafara kata Nabi. Sekali ninggalin salat, kafir hinggap di dalam jiwanya. Kan ngeri Pak. Jadi salat yang dia tinggalkan ini tadi menghilangkan pahala 4 salat yang dia lakukan. Jangan bangga Pak. Anak-anak Bapak, masih mending lah Pak, katanya dia mau salat maghrib isya, cuman subuh aja yang tinggal. Nggak bisa mending-mending. Karena ini syariat Islam wajib sehari semalam 5 waktu. Nggak bisa tinggal. Itu pun kita masih beruntung Pak. Dulu hampir 50 itu. Akhirnya ditawar sama Rasulullah SAW. Jadi berapa? Diturunkan Allah jadi 5. Maka orang yang termasuk sahun yang kedua cirinya jamaah sekalian, dia masih salat 5 waktu, tapi di antara 5 waktu itu masih ada yang dia tinggalkan. Apakah misalnya kebalikannya, maghrib dia tidak salat karena sibuk habis main bola segala macam, lewat maghribnya. Isanya isya, subuh subuh, zuhur zuhur, asar asar, tapi maghrib lewat tersebut. Maka hati-hati jamaah sekalian. Anak-anak muda hati-hati. Asar kadang-kadang luput. Mohon maaf. Kadang-kadang para petani jamaah sekalian itu kadang-kadang salat asar yang sering lalai. Habis ngoret, nyangkul, habis zuhur sekalian, ayo dah beristirahat segala macam, tiduran di kebun, asar lewat. Bangun-bangun sudah 5:30. Mau asaran susah, mandi dulu. Selesai mandi, azan maghrib lewat. Untuk apa dunia ini Pak kalau dia tidak sholat? Celaka hidupnya dunia, celaka juga di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini sahun yang kedua. Sahun yang ketiga siapa jamaah sekalian? Orang-orang yang memiliki sahun. Sahun yang ketiga yaitu dia sholat 5 waktunya, sholat full. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 salat dia lakukan semua. Tetapi, jamaah sekalian, ini orang nggak ada yang salat yang ditinggalkan, nggak ada. Tapi dia masuk sahun juga, bisa masih celaka orang ini. Kenapa? Karena dia mengundur-ngundur waktunya salat tersebut. Dia salat maghrib, sudahlah tidak berjamaah, habis itu sibuk nyuci mobilnya. Pulang kita dari maghrib, masih nyuci mobil. Orang sudah mau datang, mau ke isya, ke masjid, dia baru sholat maghrib. Sahun. Panggil aja, oi sahun. Itu Pak. Sambil lewat. Kan dia nggak ngerti. Kalau dia nggak ikut kajian, nggak ngerti nggak. Jamaah sekalian sambil senyum-senyum manggilnya kan.
Hun gitu, Hun aja Pak Subadi. Panggil Hun aja. Loh, kok nama saya jadi panggil Hun? Enggak Pak, Hun aja gitu. Sahun, kenapa? Lalai sama harta. Akhirnya sholat maghrib undur. Orang sudah pulang dari maghrib masih nyuci mobil, masih nyemprot bunga-bunga. Ya, bunga-bunga nggak berharga itu semprot aja deh. Padahal jamaah sekalian bunga mirip rumput, terus saja. Orang mau berangkat isya masih aja nyemprot. Udah mau isya ya Pak? Iya. Sebelum maghrib kata baru naruhin baru Allahu Akbar. Udah, pas lagi rakaat at-tahiyatul, Allahu Akbar, azan isya. Sahun orang tersebut. Demi Allah Pak, sahun. Makanya Allah jamaah sekalian itu menceritakan juga bagaimana sifatnya orang munafik di dalam melakukan sholat. Orang munafik itu sholat mereka. Tapi salah satunya sifat sholatnya orang munafik itu dia suka mengundur-mundur waktunya sholat sampai hampir datang waktu berikutnya. Makanya salah satu kata Allah dalam ayatnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kata Allah. Orang munafik itu mereka itu selain sholatnya ingin dilihat, kemudian juga ingin dipandang, tapi setiap mereka mau mendirikan sholat qamu kusala, mereka itu penuh dengan kemalasan. Aduh, udah isya ya, lagi asik nonton TV, terus aja nonton TV. Akhirnya tiba-tiba udah jam 10, sahun orang tersebut, lalai sama tontonan TV-nya. Ibu-ibu hati-hati, kalau sudah berkumandang azan, karena salah satu amal soleh yang baik itu adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Maka kata Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka tepati dengan baik. Jangan suka diundur-undur. Jadi orang munafik salat mereka, tapi salah satu sifatnya suka diundur-undur. Azan subuh. Sebenarnya ngaji-ngaji udah dengar. Azan subuh dengar sebenarnya, pasang lain masih lama kan 1 jam lagi subuh, lumayan tidur, bangun jam 7, belumlah lagi sibuk mau bekerja, subuh pula, belumlah sarapan dan lain sebagainya. Setiap hari begitu, sahun, subuh dia tunaikan, tapi diundur-undur. Zuhur, karena sibuk, sana kemari meeting ini, meeting itu, rapat ini, rapat itu, segala macam. Zuhurnya ditunda, akhirnya zuhur jam 3. Inna lillahi. Sahun, hilang berkahnya meeting, rapat itu hilang. Asar, sebenarnya bisa asar di kantor, tapi karena malasnya tadi, udahlah sekalian di rumah aja, sekalian mandi nanti. Sahun, mengundur-undur waktunya sholat. Belum lagi nanti dia kena macet, iya kan? Udahlah asar mestinya bisa di kantor, sengaja ngundur sholat di rumah aja lah. Akhirnya kena macet sampai rumah 5:30, sahun. Maka jamaah sekalian, prioritaskan haknya Allah untuk disembah. Maka Allah akan memprioritaskan hak kita insya Allah. Begitu jamaah sekalian. Maka keadaan kita mungkin banyak masalah, ini pusing itu, pusing ini dengan segala macam itu. Hidup kita kok terasa hampa dan lain sebagainya. Karena salah satunya bisa jadi kita tidak memprioritaskan haknya Allah, terutama untuk disembah berupa solat 5 waktu yang kita lakukan. Siapa sahun yang keempat jamaah sekalian? Sahun yang keempat yaitu orang-orang yang di waktu solatnya, waktu dia solatnya itu dia tidak menyempurnakan bacaannya, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Inilah sahun berikutnya. Solat 5 waktu solat, tapi kalau gerakan-gerakan bacaan solatnya hancur, habis itu diiringi gerakan-gerakannya juga hancur. Ada orang mungkin yang bacaannya bagus, tapi rukuknya nggak sempurna, sujudnya tidak sempurna, buru-buru dia salatnya, maka dia termasuk sahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pun sambil mikirin dunia. Ya Allah, bisnis saya sana belum saya tengok, ya Allah. Bisnis saya, nengok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu.
Salat pun masih melamun ngurusin dunia dia. 5 waktu dia tunaikan, tapi salatnya begini. Itulah fawaidun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Sahun orang ini. Itu Pak. Tapi jangan dipraktekkan sahun beneran. Itu cuman ini kita aja. Takutnya pas dia pelajari, oh sahun yang waktu kata Pak Haji Abdullah itu ini rupanya sahunnya. Jangan. Nah, maka jamaah sekalian, itu yang keempat. Maka jamaah sekalian, waktu ruku, waktu mau sholat, pastikan hadirkan dalam jiwa kita, benar-benar kita sedang mau melihat Allah. Benar-benar kita mau melihat, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat di dalam Al-Fatihah itu jamaah sekalian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Salah satu maknanya, Maliki Yawmiddin. Ya Allah, hanya Engkaulah nanti yang akan merajai hari kiamat. Kami ini hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Hanya Engkau yang raja, ya Allah. Begitu diresapi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya satu-satunya yang wajib, yang berhak disembah. Siapa dia? Allah. Engkau, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya satu-satunya tempat kami memohon pertolongan. Benar-benar dihadirkan itu, Pak. Waktu baca itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diresapi, maka hadir kekhusyuan. Lupalah tadi mau ini, mau itu, insyaallah menjadi fokus dia. Begitupun tatkala kita rukuk jamaah sekalian, pastikan sudah pas rukuknya. Tulang-tulang kita sudah lurus. Kemudian nanti bangkit dengan lurus. Kemudian waktu kita sujud, sujudnya sudah kokoh semua anggota badan. Tidak boleh terburu-buru. Terserah dia bacaan sujudnya apapun. Maksudnya dari yang maksur, ada subhana rabbiyal azim, tidak ada tambahan wa bihamdihnya, betul. Atau subhana rabbiyal azim, kalau dia sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada lagi yang satunya subuhun kudus rabbul malaikatu warruh. Itu bacaan-bacaan ruku dan sujud. Boleh dipilih 4 itu, dari 4 itu boleh, silakan. Pakai yang mana yang sudah dihafal. Pastikan waktu sujud nempel semua, nempel ini, nempel dengkul, nempel juga kaki. Pastikan jiwa kita itu sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terburu-buru. Nah, sahun yang berikutnya siapa jamaah sekalian? Sahun berikutnya, orang ini sudah melakukan sholat 5 waktu, rajin, bahkan bisa jadi tepat waktu, tapi kata orang STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. STMJ. Itu kata orang. Saya baru dapat istilah juga kawan kemarin ini. STMJ, apa itu STMJ? Salat terus maksiat jalan, kata dia. Oh, dia salat 5 waktu terus salat, tapi itu masih main remi, jalan terus. Kadang-kadang diam-diam minum juga, walaupun setengah-setengah gelas. Khamar tetap. Yang namanya khamar sedikit banyak memabukkan itu tetap haram. Salat 5 waktu orang ini menjalankan riba, sistem riba. Salat 5 waktu udah ini dia ini. Tapi masih aja dari tukang rentenir, jadi ribawi, dia menjalankan ribawi, fawaidun lil musallin. Nah, dia termasuk golongan sahun. Tinggalin itu, Pak. Karena sesungguhnya hakikat orang yang sudah salatnya benar, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya orang yang sudah benar itu mesti, kalau yang selama ini lidahnya suka mencaci-caci, salatnya sudah benar, udah mulai diam mulutnya. Ini kadang-kadang ada orang yang, wah, mohon maaf misalnya, jidatnya sudah hitam, saking sujudnya udah banyak. Tapi sama tetangga mulutnya pedas. Sama sesama muslim dicela, dicerca dan lain sebagainya. Naudzubillah. Karena kata Nabi, al-muslimu
Ciri seorang muslim yang benar itu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar-benar muslim dengan efek salat yang benar itu, dia menyelamatkan muslim lain dari gangguan tangannya, min lisanihi dari gangguan lisannya, wa yadihi dan juga dari gangguan tangannya. Salat 5 waktu tapi masih ngerusak bunga-bunga orang, merusak taman-taman orang. Salat 5 waktu, giliran ada sendal-sendal yang bagus, nah diam-diam lari diambilnya sendal bermerek. Salat 5 waktu, ecak-ecak ini ngambil uang kotak amal segala macam. Naudzubillah min dzalik. Ini juga masuk perkara sahun karena salatnya tidak memberikan nilai positif di dalam kehidupannya. Salat terus tapi maksiat jalan. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu salat 5 waktu tapi giliran beli sayuran di pasar atau ada misalnya motor datang, padahal cuman mau beli kangkung. Beli kangkung kan paling 2 menit selesai. Ini sampai setengah jam. Apa yang panjang? Ngobrolnya. Beli kangkung 1 ikat, ngobrolnya 100 ikat. La ilaha illallah. Jangan, Bu. Benar. Beli tempe cuma 5 biji sampai 50 menit. La ilallah. Ngobrol. Nah, dari ngobrol enak tadi mulai ngebicarakan orang lain. Padahal kata Allah, orang yang membicarakan keburukan orang lain, aib orang lain, itu bagaikan memakan bangkai saudaranya yang diomongin itu. Bayangkan, mau enggak kira-kira kita memakan bangkai saudaranya? Jangankan bangkai, dagingnya aja masih hidup aja kita enggak mau. Na'udzubillah min dzalik. Saking dosa besar ngomong-ngomongin orang, ngobrol-ngobrol perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore hari ini menjelang siang, menjelang malam ini semoga bermanfaat. Dan belum isya ya? Belum, Pak. Udah masuk? Udah masuk? Oh ya, tambah 5 menit. Silakan jamaah sekalian, mungkin ada 1 atau 2 penanya jika ada pertanyaan. Dipersilakan. Masih ada waktu. Nah, itu sekarang berjalan-jalan ada pertanyaan. Saya langsung. Ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbernya di mana? Oh ya, silakan di ini kan. Ya, silakan. Maaf Bu, sebentar ada mic Bu. Ya, monggo Bu, silakan. Saya punya orang tua sudah tua, kesehatannya sudah kurang. Insya Allah nanti kalau misalnya beri umur panjang, bagaimana secara sedikit sebaiknya mau sholat itu, Pak? Dan ibadah. Oke. Baik. Ibu punya orang tua. Orang tuanya sudah tua, sudah enggak kuat lagi, artinya mungkin di tempat tidur saja. Baik. Sekadar artinya dia diberikan Allah umur yang panjang dalam keadaan sakit. Sementara dia pingin sholat, tapi enggak bisa ke tempat berwudu, kemudian enggak bisa bangun dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Tetap dia harus melaksanakan sholat. Caranya gimana? Caranya kita yang sehat ini yang mewudukannya. Kita wudukan. Minimal ambil yang pentingnya aja Bu. 4 aja yang penting. Basuh wajahnya. Kita yang sehat ini basuh wajahnya. Kemudian basuh tangannya sampai siku-siku. Kemudian usap kepalanya. Kemudian basuh kakinya sampai mata kaki. Boleh, nggak diguyur juga nggak apa-apa, asal merata seluruhnya. Setelah itu ajarkan, tuntun dia sholat. Pokoknya sebisa mungkin sebelum ajalnya diambil oleh malaikat maut, apapun maksimalkan usaha kita agar dia tetap melaksanakan sholat. Terus Bu, walaupun dia kadang ikut, kadang lupa juga, itu sudah bukan kehendak kita. Yang jelas usaha kita untuk menjadikan dia tetap
mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah usaha yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang tua ibu itu tidak mampu terkena air, nanti dia nambah demam atau mungkin ada luka-luka yang tidak bisa terkena air, maka ditayamumkan. Ambil tangannya, atau kita yang menginikan tidak mengapa. Ambilkan debu, kemudian ditiupkan, usapkan ke wajah, kemudian langsung usapkan ke tangannya sini. Itu bu, tayamum aja nggak apa-apa. Dah selesai. Udah, tuntun setelah itu dia sholat. Tuntun. Kalau memang tidak memungkinkan terkena air. Begitu bu. Wallahu a'lam bishawab. Tetap usahakan untuk sholat. Tetap. Caranya begitu. Nggak bisa wudu, kita yang mewudukan. Nggak bisa wudu dengan air, maka tayamumkan. Begitu bu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi mungkin dari bapak-bapak. Silakan pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenai sholat pak. Ya. Jadi kalau yang saya kan sholatnya masih bolong-bolong gitu pak. Apalagi zaman dulu itu masih banyak banget yang ketinggalan. Nah, cara untuk mengukurnya itu bagaimana? Ya. Berarti dulu masuk kategori dulu pak ya, nggak apa-apa dulu. Karena yang lihat itu akhirnya. Ya dulu berarti masuk sahun lah ya pak ya. Udah pengalaman, nggak apa-apa. Tinggal nasihatin orang lagi pak. Sekarang. Dulu pak, mungkin kita dari SMA, kuliah, banyak sholat-sholat yang tinggal. Sekarang sadar. Karena sholat-sholat yang tinggal itu ternyata udah banyak. Minimal dia dosa besar, minimal. Bagaimana cara dia bertaubat? Ada dua pendapat. Satu, dia cukup bertaubat, benar-benar menyesali, kemudian takut kepada Allah, sehingga dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, dan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersedekah, berinfak, kemudian setelah itu dia serahkan kepada Allah. Bertaubat benar-benar, itu caranya. Yang kedua, bertaubat sembari berusaha kalau memang mau qadha. Kira-kira kan dulu waktu SMA 3 tahun, berapa sholat yang sudah ditinggalin? Setiap hari gantiin. Boleh kalau begitu. Tapi saya lebih condong pendapat yang pertama tadi. Bapak menyesali, bertaubat benar-benar kepada Allah. Anak turunan kita jangan mengulangi seperti itu lagi. Perbaiki keadaan sekarang, tingkatkan amal soleh, banyak bersedekah, banyak berinfak. Karena sedekah, infak yang kita berikan itu mampu tutfi'ul khati'at, mampu memadamkan keburukan-keburukan. Sebagaimana kata Nabi, seperti air memadamkan api. Maka banyak-banyak bersedekah pak. Dan berinfak. Kenapa? Karena sekali dia berinfak, itu pahalanya 700 kali lipat. Nah makanya ulama sembari bertaubat, amal soleh yang perlu kita gencarkan dalam bertaubat itu adalah banyak berinfak, banyak bersedekah. Nggak perlu ganti-ganti lagi, nggak perlu. Itu pak. Saya lebih cenderung yang sana. Tapi kalau bapak misalnya saking nikmatnya sholat tadi, udahlah sekalian qadha gitu ya, silahkan aja, nggak apa-apa, bagus itu pak. Nah bagus juga kalau mau dikerjakan. Tapi kalau enggak, versi yang pertama saja. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya masih. Ya oke, siap. Ya, saya pernah mengikuti jadi makmum pada umur, dan imam itu bacanya terlalu cepat. Bacanya terlalu cepat. Sampai-sampai di rakaat kedua itu kita belum selesai Fatihah sudah rukuk. Bagaimana? Ya. Memang imam ini jamaah sekalian mirip seperti supir. Ada yang sukanya 100 km per jam, ada juga yang 40-50 km per jam. Betul. Di tempat kami pun ada yang imamnya 50 km per jam. Ya Allah, lamanya sholat itu. Cuman atin aja surahnya, tapi nampaknya setengah jam. Saking lambatnya. Ada juga sama pak, di mana-mana kasusnya sama. Baru aja takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki, Allahu Akbar. Loh, baru maliki yaumiddin sudah ngajak Allahu Akbar. Bagaimana kita sebagai makmum? Sebagai makmum ju'ilal imamu liyutamma.
Dijadikan imam itu untuk diikuti. Ikuti saja. Walaupun kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, ngajak dulu, ikutin. Kenapa jamaah sekalian? Karena salat berjamaah itu ditutupi, saling menutupi satu sama lainnya. Jadi kalau misal kita makmum, imamnya pas di rakaat ketiga salat maghrib atau rakaat keempat salat isya misalnya, kita baru ghairil maghdubi alaihim, bukan misalnya, baru Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, langsung ikutin. Karena makruh kalau kita tertinggal jauh dari imam. Allahu Akbar, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allahu Akbar, sami Allah. Makruh salat begitu, enggak boleh. Salah satu yang dilarang dalam salat itu bareng dengan imam. Dilihatnya kira-kira imam mau ruku juga bareng dah. Caranya jamaah sekalian, dengarkan komando. Kalau imam sudah gerak, Allahu Akbar, langsung baru gerak. Tapi kalau belum, jangan. Imam baru mau gini, jangan dulu kalau dia belum bunyi. Ini karena mentang-mentang dia lihat imam murid, langsung dia gini juga. Jangan. Nanti barengan, enggak boleh barengan. Barengan tidak boleh, tertinggal jauh tidak boleh. Mendahului imam apalagi. Dilihatnya imam mau rukuk, karena imam yang ngimamin kita itu sudah tua, duluan aja lah, lama benar katanya. Enggak boleh. Haram. Fawailul lil musallin juga itu masuk sahun. Benar, Pak. Jangan. Mentang-mentang anak muda masih kuat, pramuka hiking segala macam, naik gunung Semeru kuat. Imamnya sudah sepuh, duluan dia. Enggak boleh. Tetap enggak boleh. Maka jamaah sekalian, jangan. Jadi haram mengikuti bareng, kemudian terlalu jauh, baru ngikutin. Udah nih, baru ngikutin dia, jangan. Kemudian yang kedua mendahului, enggak boleh. Nah maka bacaan imam, kalaupun dia cepat, kita masih tertinggal. Misal tadi, seperti kasus yang tadi, baru membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, Allahu Akbar, kata imam ngajak, langsung Allahu Akbar, putus saja, putus enggak apa-apa, sah salatnya, sah. Jangankan seperti itu jamaah sekalian. Kalau berjamaah, itu makanya pentingnya berjamaah, terutama bapak-bapak ini. Kalau enggak mau berjamaah, itu suruh pakai jilbab, salat berjamaah, suruh pakai jilbab aja. Ibu-ibu yang enggak ditekankan itu ke masjid berjamaahnya itu, ibu-ibu. Kalau laki-laki, itu jumhur itu mengatakan wajib, walaupun ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Itu. Nah maka jamaah sekalian, kalaupun kita masbuk, terlambat dari imam, misalnya saya tadi maghrib, ada jamaah masbuk di rakaat pertama misalnya, pas kita ruku, Allahu Akbar, dia masuk. Jangan lupa jamaah sekalian, kapanpun posisi imam, kalau kita masbuk, mesti harus didahului dengan takbir. Karena yang namanya salat itu, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim, kata Nabi. Jadi jangan langsung nyosor ruku, enggak boleh. Takbir dulu, baru ruku. Kenapa jamaah sekalian? Enggak sah salatnya. Ada orang itu dia langsung ruku atau langsung ikut sujud, belum takbir, enggak sah salatnya. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru setelah itu ikut ruku. Kalau jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu datang mendapati imam bisa ruku bersama imam dengan sempurna, padahal enggak sempat baca Fatihah tadi, maka sudah mendapatkan 1 rakaat. Baca Fatihah enggak? Enggak. Apalagi yang sudah sempat baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, Allahu Akbar, dia ajak imam ruku. Sah, sah. Wong yang masbuk aja kalau dia masih mendapati imam bersama ruku dengan sempurna, maka dia dapat 1 rakaat. Itu hebatnya berjamaah. Gitu Pak. Allah a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Oke. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf karena saya pengganti, memang pengganti itu kadang-kadang lebih selon Pak.
Lebih silent, namanya ban serep. Tabrak-tabrakin aja nggak apa-apa. Ban serep kan ada yang asli yang bagus. Nah itu. Jadi mohon maaf jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doanya juga karena kami, kalau Ustadz Asep sedang mengambil magister, kami sedang mengambil doktor. Jadi mohon doa dari jamaah sekalian untuk mendoakan semoga saya cepat selesai, Pak. Moga-moga profesor cepat. Amin. Jadi kita bisa menuntut ilmu dengan banyak lagi. Amin insyaallah. Terima kasih jamaah sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nawan yang telah menyampaikan materinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita semua, semoga dia berkah dalam bulan hari dan segala kepada Allah. Kemudian kita sampaikan kepada jemaah sekalian yang mendapatkan undangan lulusan berdiri dengan derajat tertinggi dulu. Insya Allah akan kita pada malam hari ini waktunya Bapak Isya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan 24 paket. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala para donatur dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan dosa pada kita semua. Untuk itu besok juga kita undang pada jemaah sekalian hadir di Masjid Darul Islam. Waktunya pada maghrib. Insya Allah komandannya Ustaz Arifudin Maksud S.I. dan kita akan sampaikan kita Bulugh Maram